Wa qala al-Imam Malik, sebagaimana dikatakan al-Imam Malik, iyyakumul bid'ah, jauhilah olehmu perbuatan bid'ah. Ya Aba Abdillah, wa mal bid'ah? Wahai Abu Abdillah, bid'ah apa yang kau maksudkan? Dengarkan. Bid'ah apa yang kau maksudkan wahai Abu Abdillah? Qala, ia berkata, ahlul bid'ah itu alladhi yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi. Al bid'ah itu adalah orang-orang yang membicarakan tentang nama-nama Allah dan sifatnya, wa kalamihi, dan kalamnya maksudnya Al-Quran, wa ilmihi, bahkan ilmu Allah, wa qudratihi, bahkan kudrat Allah, wa la yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan, dan mereka tidak berhenti seperti para sahabat dan para tabi'in yang berhenti ketika Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Lihat sekarang di kampus-kampus bagaimana sengaja diangkat pembicaraan tentang sifat Allah, nama Allah, untuk menyesatkan pemikiran. Padahal dikatakan kalau kamu tidak berhenti seperti para sahabat berhenti membicarakannya, kalau para sahabat menjelaskannya, nama Allah ada, sifat Allah ada, sudah, gak usah lagi bahas. Kalam Allah ada dan Al-Quran adalah kalam Allah, jangan bahas, sudah. Dan kemudian yang berikutnya tentang ilmu Allah, jangan kemudian lagi bahas tentang kudrat dan iradat Allah beserta ilmunya. Dan cukuplah kita berhenti seperti pembicaraan Rasulullah dan para sahabat dulu. Ketika Rasulullah dan para sahabat berbicara tentang itu seperti itu, cukuplah seperti itu, nggak usah tambahi, nggak usah kurangi, dan cukup imani seperti mereka, karena mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan dengarkan, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa sungguhnya malapetaka terbesar bid'ah adalah terjatuhnya seseorang kepada pemikiran filsafat di zaman ini. Malapetaka bid'ah yang paling besar adalah terjerumusnya kaum muslimin pada pemikiran filsafat, atau ikut cenderung berpikir dengan cara pemikiran filsafat. Bagaimana di kampus-kampus anak-anak kaum muslimin dirusak otaknya. Yang diajarkan adalah filsafat, semua difilsafatkan. Filsafat tentang Allah, filsafat tentang pendidikan Islam, filsafat tentang ini, bahkan semua difilsafatkan. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i dulu telah mewasiatkan kepada kita, tegar di atas sunnah, jauhi bid'ah terbesar. Malapetaka terbesar adalah bid'ah pada pemikiran, di mana kamu digiring untuk berpikir dengan gaya pemikiran filsafat. Dengarkan, la ayyabtaliyallahu al-mar'a bikulli dzambin nahallahu anhu ma ada syirki khairun lahu min ayyabtaliya bikalam. Sesungguhnya seseorang diuji dengan Allah dengan semua dosa, dengan setiap dosa yang Allah larang atasnya selain daripada syirik, khairun lahu, itu masih lebih baik. Dengarkan, seseorang diuji oleh Allah dengan seluruh dosa selain dosa syirik, itu masih lebih bagus min ayyabtaliya bikalam, daripada Allah menguji ia dengan pemikiran filsafat. Bayangkan, anak kita sekolah tinggi-tinggi yang dipelajari filsafat, pulang-pulang rata-rata nggak sholat. Kenapa? Karena harus mencari Allah dulu. Alasannya sholat itu adalah doa, mengirimkan doa kepada Tuhan. Pantaskah engkau mengirimkan doa pada seseorang, pada zat yang kamu sendiri belum tahu alamatnya di mana? Enggak akan sampai. Jadi sholat itu nanti ditegakkan ketika kamu sudah temui, betul-betul temui Allah. Jadi belum kamu temui, jika belum kamu temui, enggak usah tegakkan sholat, karena percuma. Karena amalanmu engkau alamatkan kepada yang tidak engkau ketahui, enggak mungkin akan sampai. Lihat, wala'iyadzubillah, inilah yang terjadi pada sebagian besar kaum muslimin di kampus-kampus utamanya.